Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam untuk Budaya saat menyaksikan video presentasi ini. Perkenankan, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 untuk membuka sesi presentasi ini. Pada sesi presentasi ini, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi mengenai APBD Kalimantan Timur. Kami beri tagline, menjawab tantangan, membangun harapan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syarif Khairuddin dengan NIM belakang 154. Kedua ada Anida Aulia Hidayati dengan NIM belakang 150. Ketiga ada Rabbani Zaki Anafi dengan NIM 145. Keempat ada Febi Nur Aisyah dengan NIM belakang 414. Kelima ada Ageng Wicaksono Putro dengan NIM belakang 157. Dan yang terakhir ada Ataya Zaki Nafisa dengan NIM 316. Di materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada rancangan APBD tahun 2025 yang akan disampaikan oleh teman kami Febi. Kedua ada prioritas pembangunan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Syarif. Ketiga ada realisasi APBD tahun sebelumnya akan disampaikan oleh Anida. Keempat ada dampak pembangunan ibu kota negara atau IKN disampaikan oleh Rabbani. Yang kelima ada tantangan dan kendala akan disampaikan oleh Ataya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas akan disampaikan oleh Ageng. Untuk sesi pembahasan yang pertama, rancangan APBD tahun 2025 disampaikan oleh teman kami Febi. Rancangan APBD Kalimantan Timur tahun 2025. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas, seperti kualitas udara dan lahan, serta penurunan emisi karbon dan perbaikan tata kelola pemerintahan. DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasan rancangan APBD 2025 dengan memberikan persetujuan total anggaran sebesar 21 triliun. Pendapatan asli daerah yang mencapai 10,3 triliun, melebihi pendapatan transfer yang diestimasikan sebesar 9,86 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah senilai 202 miliar. Di sisi pengeluaran APBD 2025 mencakup belanja daerah sebesar 20,95 triliun. Komponen belanja ini terdiri dari belanja operasi yang dialokasikan sebesar 9,54 triliun yang akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja modal direncanakan sebesar 4,58 triliun yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi. Modal belanja juga mencakup aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 100 miliar. Sementara itu, transfer belanja sebesar 6,71 triliun akan disalurkan sebagai bantuan keuangan dan bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Timur. Selanjutnya ada prioritas pembangunan. Untuk APBD tahun 2025, pemerintah Kalimantan Timur memiliki beberapa prioritas pembangunan. Mari kita mulai dengan penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan infrastruktur sekolah yang layak dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan dengan memperbaiki fasilitas kesehatan dan meningkatkan jumlah tenaga medis. Prioritas selanjutnya ada percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Upaya ini melibatkan berbagai pihak,
termasuk Dinas Kesehatan dan BKKBN. Program yang dijalankan mencakup edukasi gizi untuk ibu hamil dan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Misalnya di Kota Balikpapan, pemerintah melihat penurunan signifikan dari 19,6% menjadi 13,36%. Ini menunjukkan hasil positif dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan ekstrim juga menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintah Kalimantan Timur. Dinas Sosial Kalimantan Timur telah memprioritaskan 4 program utama untuk mengatasi masalah ini. Program-program tersebut meliputi bantuan usaha produktif, bantuan untuk wanita rawan sosial atau bisa disingkat WRSE, bantuan teknis untuk lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, dan bantuan terencana untuk individu rentan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih luas ke sumber-sumber ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu prioritas penting lainnya adalah penguatan infrastruktur. Dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase untuk mendukung konektivitas antara wilayah-wilayah di Kalimantan Timur. Infrastruktur sumber daya air juga menjadi fokus utama untuk mengendalikan potensi banjir serta memastikan ketersediaan air baku bagi IKN secara bertahap. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa hal seperti peningkatan pemberdayaan gender, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, dan perbaikan tata kelola lingkungan yang juga menjadi fokus pemerintah Kalimantan Timur. Realisasi pendapatan Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 17,7 triliun rupiah dari target 18,6 triliun rupiah atau sekitar 94,93% dari target tersebut. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 10,3 triliun rupiah dari target 9,2 triliun rupiah sebesar 111,78%. Pendapatan transfer sebesar 7 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 409 miliar rupiah dari target 83 miliar yang meningkat sehingga 492,99%. Realisasi belanja daerah tahun 2023 pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 19,7 triliun dari target 21,6 triliun rupiah. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga lainnya, serta belanja transfer dengan total 19,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Dampak pembangunan Ibu Kota Negara IKN terhadap kinerja keuangan APBN dan IPBD di Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur berdampak signifikan pada kinerja keuangan APBN dan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp42,5 triliun pada tahun 2024 untuk berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan. Pengaruhnya dengan APBN. Yang pertama ada alokasi anggaran. Dari total anggaran IKN sekitar 79,25% dari pagu belanja kementerian dan lembaga dialokasikan untuk pembangunan IKN yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam proyek ini. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan 1 2024 mencapai 7,26% year on year, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Hal ini sebagian besar didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Yang ketiga ada realisasi belanja. Hingga Mei 2024, realisasi belanja kementerian dan lembaga terkait IKN mencapai Rp23,65 triliun yang tumbuh 36,88% dibandingkan tahun lalu.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa proyek IKN telah merangsang pengeluaran pemerintah di sektor-sektor terkait. Pengaruhnya terhadap APBD. Yang pertama ada pendapatan APBD. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Mei 2024 mencapai 18,43 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari dana transfer dari pusat. Ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap alokasi dana pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan. Yang ketiga ada dana transfer ke daerah atau TKD. Realisasi TKD hingga Mei 2024 mencapai 14,86 triliun rupiah, meningkat 20,09% year on year, terutama akibat peningkatan dana bagi hasil atau DBH dari sumber daya alam terkait pembangunan di wilayah baru. Yang ketiga ada belanja APBD, yaitu realisasi belanja APBD hingga bulan Mei 2024 tercatat sebagai 12,19 triliun atau sekitar 17,37% dari pagu yang ditetapkan. Sebagian besar belanja ini didorong oleh kebutuhan untuk mendukung infrastruktur dan layanan publik yang berkaitan dengan pembangunan. Ada tantangan. Masalah yang pengelolaan anggaran dan usulan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang tidak terakomodasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD murni merupakan tantangan signifikan dalam konteks pemerintahan daerah. Beberapa poin penting terkait isu ini ada sebagian berikut. Pertama, ada pengelolaan anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala bagi pembangunan infrastruktur dan program lain untuk memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh pendapatan daerah yang rendah atau alokasi anggaran yang tidak merata. Kedua, ada prioritas yang berbeda. Pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas yang berbeda dibandingkan dengan usulan DPRD. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan usulan DPRD tidak terakomodasi dalam APBD. Tiga, proses perencanaan yang tidak optimal. Usulan dari DPRD seringkali kurang optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya data yang akurat, analisis kebutuhan yang tidak memadai, atau kurangnya komunikasi antara DPRD dan eksekutif daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Timur merupakan isu yang signifikan yang mempengaruhi mobilitas perekonomian dan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur. Terdapat perbedaan infrastruktur yang mencolok yang meliputi fasilitas jalan raya yang ada di pedesaan dan juga di perkotaan di Kalimantan Timur tersebut, seperti Balikpapan dan Samarinda. Wilayah yang memiliki infrastruktur jalan yang baik seringkali mengalami kesulitan dalam aksesibilitas yang berdampak pada distribusi barang, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dan untuk kesimpulannya, rancangan APBD tahun 2025 di Kalimantan Timur sebesar 21 triliun rupiah dengan pendapatan utama dari PAD sebesar 10,03 triliun serta pendapatan transfer dan lain-lain juga sebesar 10,01 triliun rupiah. Prioritasnya meliputi layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan infrastruktur. Tantangan seperti disparitas infrastruktur jalan dan pengelolaan anggaran tetap dihadapi, sementara pembangunan IKN mendapat alokasi dana sebesar 42,5 triliun rupiah. Harapannya, pengelolaan APBD dapat lebih efektif mendukung pembangunan. Selesai sudah penyampaian materi APBD Kalimantan Timur dari kelompok 6. Jika ada penyampaian materi kami yang salah maupun tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon minta maaf. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.